Keluarga besar pesantren Indonesia dimanapun berada. Pesantren internasional itu mesti memiliki keunggulan-keunggulan. Namanya juga internasional. Karena kalau tidak ada keunggulan-keunggulan ya tentu nama besar internasionalnya itu tidak punya arti relevansi apa-apa. Nah, bagaimana dan apa keunggulan yang ingin diwujudkan dalam pesantren internasional itu? Ada hal-hal yang kiranya menjadi krusial, menjadi dasar fondasi bagi keunggulan pesantren internasional itu. Yang pertama adalah soal nilai-nilai. Soal norma, nilai yang disemai, yang disebarluaskan oleh para pengasuh pesantren internasional itu, oleh para pendidik pengajar pesantren internasional itu, bagi seluruh santri-santri, murid, pelajar yang ada di pesantren internasional itu. Nilai-nilai unggul yang apa? Yang seperti apa? Nilai unggul tentang cinta pada ilmu pengetahuan. Karena ini adalah modal awal bagi seorang santri untuk bisa belajar dengan baik kalau dia cinta pada ilmu pengetahuan. Bisa dibayangkan kalau seorang santri tidak punya minat yang kuat terhadap penguasaan ilmu pengetahuan, maka tentu saja itu akan sulit berkembang santri tersebut menjadi santri internasional. Yang kedua, cinta pada agama pastinya. Cinta pada Islam rahmatan lil alamin. Islam yang mengajarkan kedamaian. Islam yang mengajarkan sopan santun, Islam yang mengajarkan toleransi, harmoni antar umat beragama. Dan nilai lain yang juga ditekankan di dalam pesantren internasional ini adalah cinta pada sesama. Cinta kepada siapapun umat manusia terlepas dari latar belakang agamanya, latar belakang sukunya, bahasa yang digunakannya. Kita semua cinta sayang kepada mereka karena kita semua adalah makhluk Tuhan. Nilai-nilai lain yang juga tidak kalah penting adalah cinta kepada tanah air. Cinta kepada negara di mana dia menjadi warga negara di sana. Karena kita hidup adalah berada di lingkungan di mana orang tua kita lahir, besar, yang kemudian melahirkan kita dan membesarkan kita juga. Disitulah kita pentingnya memiliki rasa cinta kepada bangsa tanah air di mana kita berasal. Itu salah satu aspek yang harus ada di dalam sebuah pesantren internasional. Yaitu nilai-nilai yang mau ditanamkan. Nilai-nilai yang ingin disemaikan bagi santri-santri internasional itu. Jadi ada cinta ilmu pengetahuan, cinta agama, cinta kepada kemanusiaan, di dalamnya termasuk keluarga, teman, sahabat dan seterusnya. Cinta pada negara, cinta kepada tanah air. Dan juga satu yang tidak boleh juga luput, cinta pada lingkungan sekitar. Kepada alam, tumbuh-tumbuhan, hewan, semuanya ini adalah bagian kosmis daripada pesantren internasional itu sendiri. Lalu yang kedua yang menjadi aspek keunggulan dari pesantren internasional adalah murid-muridnya, santri-santrinya yang unggul. Tentu karena ini adalah pesantren internasional, ada proses seleksi dalam merekrut santri-santrinya. Tidak hanya dari segi kecerdasan intelektual, tetapi juga dari segi sikap, etika, attitude. Bagaimana dalam perilaku kesehariannya. Jadi ini menjadi sangat penting untuk dijadikan kriteria dalam menyaring, menyeleksi santri-santri dalam pesantren internasional ini. Yang ketiga yang juga menjadi keunggulan nanti dalam pesantren internasional ini adalah guru-guru, pengajar-pengajarnya yang unggul, yang punya prestasi, yang punya pengalaman luas, punya kompetensi
tidak hanya bahasa tetapi juga konten mata pelajaran yang diajarkannya nanti. Ini adalah keunggulan yang kita harapkan di pesantren internasional itu, tersedianya guru-guru, ustadz-ustadz yang sangat mumpuni untuk bisa mengajar dengan baik bagi santri-santri di pesantren internasional itu. Berikutnya, keunggulan dari pesantren internasional itu adalah fasilitasnya yang unggul. Ya, kita tentu akan memastikan bahwa karena ini adalah pesantren internasional, maka seluruh fasilitas yang tersedia di pesantren tersebut juga sesuai dengan standar internasional. Ya, kita tahulah standar internasional seperti apa. Fasilitasnya tidak hanya sekedar asrama, tapi juga nanti disediakan ada perpustakaan, ya, ada tempat beribadah yang baik, ada laboratorium untuk mengembangkan, untuk memberikan pelatihan-pelatihan, penalaran dan juga eksperimen ya di laboratorium itu, serta berbagai fasilitas olahraga, seni, bakat dan lain sebagainya. Yang terakhir, keunggulan dari pesantren internasional itu adalah di kurikulumnya. Karena bagaimanapun seseorang, santri, pelajar itu akan bisa terbentuk kemampuan, kompetensi, intelektualitasnya kalau didukung oleh kurikulum yang sudah mapan dan kurikulum yang memang diakui keunggulannya. Dan ini kurikulum yang tidak sekedar dirancang sesederhana atau tiba-tiba. Ini adalah kurikulum yang memang sudah digunakan, dimanfaatkan oleh SMA, oleh sekolah menengah atas terbaik di dunia, yang akan kita juga akan gunakan juga di pesantren internasional tersebut. Nah, dengan semua keunggulan-keunggulan ini akan kita coba wujudkan pesantren internasional itu. Jadi pesantren internasional ini tidak hanya slogan, ya, tidak hanya sekedar angan-angan, tapi betul-betul sungguh-sungguh berdiri pada pijakan keunggulan-keunggulan yang sudah saya jelaskan tadi. Keluarga pesantren Indonesia dimanapun Anda berada. Jadi itulah semua tadi yang saya sudah jelaskan, paparkan bagaimana keinginan kami di Kementerian Agama untuk mewujudkan pesantren internasional. Tentu ini bukan pekerjaan yang mudah, bukan hal yang bisa dilaksanakan dalam waktu yang cepat, 1 bulan, 1 tahun, tapi beruntun ya, punya langkah-langkah yang panjang. 2 tahun kita melakukan persiapan dan kita harapkan pada akhir tahun kedua kita sudah bisa memulai pembelajaran di pesantren internasional itu. Mari dengan semangat Ramadan, semangat bulan suci, di mana kita semua terus meningkatkan wawasan kita, pengetahuan kita berusaha, kita berupaya agar apa yang menjadi cita-cita kita mewujudkan pesantren internasional ini dapat terlaksana dengan baik. Demikian apa yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan program pesantren Ramadan on Air ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.